Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas materi masih di chapter 3, masih bab 3. The title is What Time Is It? Judul babnya masih tentang waktu. Nah, untuk bagian ini kita akan pembelajarannya kan bagian kedua. Kemarin bagian ke-1 itu mengenai membahas nama-nama hari dan nama-nama bulan. Sekarang kita akan membahas tentang numbers dan date. Jadi kita belajar macam-macam angka dan tanggal, mempelajari bagaimana menulis tanggal atau pengucapannya. Oke, langsung aja ya. Itu ada numbers. Numbers itu adalah angka. Nah, numbers, kenapa sih kok jadi numbers? Ya, karena di sini ada dua macam angka atau penyebutan dalam angka. Yang pertama itu ada cardinal numbers. Cardinal numbers itu angka yang biasa kita gunakan pada umumnya. Jadi tidak ada makna tersendiri, hanya numerical aja. Dari atas kita coba ucapkan, kita belajar cara pengucapannya. 0 itu 0. Walaupun tulisannya 0, dibacanya 0. Kemudian 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Nah, dari 0 sampai 10 itu sudah lazim kita gunakan yang paling sering. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk belasan, selain 11 dan 12, itu cirinya ada tin. T-E-E-N. Oke, kita belajar dari angka 11. 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14. 15 sampai 19 sama, diikutin angka dasarnya ditambahin tin. Misalkan 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19. Jadi semuanya tinggal ditambahin tin, kecuali 11 sama 12. 11 sama 12 itu beda. 11, 11, 12, 12. Dari 13 sampai 19 ditambahin tin dari kata dasar. Kemudian untuk puluhan itu kalau belasan tambah tin, kalau puluhan tambah ti. Ditulisnya TY, dibacanya ti. Contoh, 20, di situ ada angka 20, dibacanya 20. Bisa 20 atau 20. Itu boleh. 30, 30. 40, 40. 50, 50. Sama, kalau 60, 60. 70, 70. 80, 80. 90, 90. Nah, kemudian selanjutnya di bawah itu ada angka 100. Kalau ratusan, itu di belakangnya ditambah 100. Ditulisnya 100, dibacanya 100. Karena angka depannya 100 itu 1, makanya dibacanya 100. Kalau 200 berarti ya 200. 300, 300. Jadi kalau ratusan itu berarti pakainya 100. Kemudian di bawahnya ada 1000. Kalau tadi 100 itu 100, kalau 1000 itu 1000. Walaupun tulisannya thousand, tapi dibacanya 1000. 1000
1000, 2000 2000, dan seterusnya. Untuk 100.000 itu ada 100,000. 100, 100, ribuan, thousand. Jadi 100.000, 100,000. 200.000, 200,000. Gitu. Kemudian yang terakhir ada sejuta, ya. Itu tulisan angkanya 1 juta karena nolnya 6. Kalau juta itu million. Makanya kalau sejuta dibacanya secara pelafalannya 1 million. Kalau pakai B, billion itu 1 miliar. Walaupun million hampir dekat sama miliar, tapi million itu juta. Kalau miliar dalam rupiah, dalam Inggrisnya billion. Itu untuk cardinal numbers. Cardinal numbers itu untuk yang angka seperti biasa, angka pada umumnya. Jadi nggak ada ciri khusus gitu. Kemudian yang kedua ada ordinal numbers. Nah, kalau ordinal numbers, lihat di sebelah kirinya itu ada tulisan ya. Ada ST, setelah angkanya ada ND, ada RD, selanjutnya ada TH. Nah, untuk ordinal numbers ini dia digunakan untuk menunjukkan peringkat atau urutan. Yang pertama, kalau misalkan kalian lihat ada angka terus ada tulisannya, oh berarti itu ordinal numbers. Berarti itu bisa menunjukkan runtutan, bisa menunjukkan tingkatan, dan lain sebagainya. Yang pertama itu dibacanya first. First dibacanya langsung first. Ya. Yang kedua, kalau ND itu jadi second. Yang ketiga, RD itu third. Tapi agak manyun. Bilang tapi agak manyun. Terus red tapi dilangsungin jadinya third. Yang keempat dan selanjutnya itu fourth, fifth, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th. Jadi semuanya itu ada tehnya tapi sedikit di akhir. Nah, lihat di bawah ordinal number sebelah kiri yang paling bawah itu ada 21. Ada angka 21. Itu ujungnya enggak TH tapi ST. Kenapa? Karena sesuai dengan angka terakhir. Lihat, angka terakhir 21 itu 1. Ketika 1, maka lihat angka pertama. Nah, biasanya 1 itu karena first ujungnya ST, makanya ditulisinnya ST. Biasanya penulisannya di atas kecil, enggak sejajar kayak gitu. Ya, jadi untuk ordinal numbers coba kita baca. Yang pertama, yang ke-1 first, yang kedua second, yang ketiga third, yang keempat fourth, yang kelima fifth, yang keenam sixth, yang ketujuh seventh, 8 eighth, 9 ninth, 10 tenth. Oke. Itu untuk number. Jadi ada cardinal, ada ordinal. Nah, terus salah satu fungsinya apa? Cardinal sama ordinal. Nah, ada cardinal. Salah satu fungsi dari cardinal itu untuk penulisan tahun. Angka dalam tahun itu kita pakainya secara kardinal. Contoh, kalau tahun 980 bukan 980, tapi kita biasa menyebutkan jadi angkanya itu dibagi 2 dulu, tapi dari belakang. Makanya itu ada 9, angka pertamanya 9, yang keduanya karena dia bisa 2, makanya 80, 80. 980. Kemudian
Kalau misalkan bukan puluhan, tetap kita bagi dua dulu. Ada 9 sama ada 9 sama 82. 982. 982. Nah, untuk angka 2 digit angka di belakang itu pakai strip kayak di contoh 982. Jadi 982, 982, maksudnya 982. Kemudian kalau ribuan ini dibagi dua, karena belakangnya kita ambil 2 digit angka, misalkan 1876. 76 sama 18. Nah, makanya enggak dibaca tahun 1000 apa, 800 apa, 70 apa, 6 apa, enggak. Tapi jadi dipersingkat 1876. 18 itu 18, 76 itu 76. 1876. Nah, itu untuk yang ribuan. Contoh lain ada 1991, tahun 1991, 1991. Di kita juga kan suka gitu ya, suka disingkat. Jadi 1991, 1991. Ada 20. Nah, kalau 2000 enggak jadi 20, tapi jadi 2000 sesuai dengan numericalnya. 2000. Tahun 2000. Nah, sekarang karena tahun sudah abad ke-20, tahun 2000, misal 2005, 2005, 2007, 2007, 2006, 2006. Jadi biasanya 2000 angka 20 awal, jadi kita bukan bilangnya 2000. 20 bukan 20 tapi 2000. 2005, 2000, 2006 gitu. Kalau misalkan belasan, 2012. Kalau puluhan, 2020. 2020, 2020. Sekarang sama ya, 2020. Nah, kemudian di sini salah satu fungsi dari ordinal number itu untuk penulisan tanggal, karena tanggal itu ada tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4. Jadi hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, maksudnya seperti itu. Contoh, kalau misalkan tanggal 1 Januari, biasanya angka satunya di atas ada ST kayak gitu. Kemudian diikutin sama nama bulan, January. Jadi tanggal 1 Januari itu bisa diucapkan the 1st of January. Jadi tanggalnya dulu the 1st dari bulan Januari, of January. Nah, atau contoh lain tanggal 3 Maret. 3 di atasnya ada RD karena dibacanya third, makanya 3 RD March. Maka kalau kita lihat penulisan 3 RD March, dibacanya the 3rd of March. Jadi the tanggal berapa, bulan apa. Itu salah satu fungsi kardinal sama ordinal. Kardinal untuk penyebutan tahun dan ordinal untuk penyebutan tanggal. Kemudian kita masuk ke penanggalan dalam ada 2. Nah, how to say the date in English? Gimana sih cara ngucapin penanggalan dalam bahasa Inggris? Kenapa kan barusan udah dicontohin? Karena dalam bahasa Inggris itu ada 2 tipe, 2 gaya, 2 style dalam penanggalan. Yang pertama ada British, yang kedua ada American. Bedanya apa? Oke, lihat. Di British itu tanggalnya dulu yang ditulis. Tanggalnya dulu diikutin bulan baru tahun. Dibacanya kalau British kayak tadi
the 17th of October tahun berapa? 2020. Jadi tanggalnya itu ditambahin the di awal, sebelum bulan ditambahin of. The 17th of October 2020. Contoh lain, tanggal 2 Maret 1991. Dibacanya the 2nd of March 1991. Jadi tanggal 2 Maret 1991. Kemudian kalau Amerika gimana? Nah, kalau di Amerika atau gaya style American English itu bulannya dulu yang ditulis, baru tanggalnya pakai koma. Kalau yang di British tidak ada penggunaan koma, kalau yang di American itu pakai koma. Jadinya Oktober tanggal 17, 2020. Pengucapannya bulannya nggak usah pakai of kayak di British, langsung aja nama bulannya Oktober, tanggalnya ditambahin the dulu, Oktober the 17th, langsung nama tahun 2020. Nggak usah pakai koma kalau misalkan dalam penulisan American English dalam penyebutannya gitu. Contoh lain, ada March tanggal 2 tahun 1991. March 2nd, ada koma untuk American. Baru diikutin tahun. March the 2nd, 1991. Jadi bedanya kalau British itu tanggalnya dulu baru bulan, kalau American bulannya dulu baru tanggal. Dan American itu karena angkanya di belakang bulan, makanya dia pakai koma dulu. Itu untuk perbedaan antara British sama American. Nah, di sini ada beberapa hari nasional yang harus kalian hafalkan. Maksudnya karena biasanya ini ada dalam soal gitu. Ada apa aja? Nah, di sini ada National Days in Indonesia. Ada tanggal 21 Hari Kartini, ada tanggal 22 April Hari Bumi, ada tanggal 1 Mei Hari Buruh, ada 2 Mei Hari Pendidikan, ada 20 Mei Hari Kebangkitan, 22 Mei Hari Reformasi, 1 Juni Hari Pancasila, dan lain sebagainya. Silakan nanti diingat-ingat tanggal berapa, bulan apa, hari apa gitu. Nah, demikian materi hari ini, semoga bisa dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.